Kita sedang belajar mengenai hakim-hakim. Ini pelajaran kedua di hari Minggu dan saya ingin baca seluruh pasalnya dari pasal 1 ayat 1 sampai 36. Tapi tadi kita baru baca ayat 8 sampai 15 dan ini bagian awal dari penaklukan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Mari kita lihat ini dari saya ingin tanya, pernah gak kamu pikirkan hubungan kamu dengan Tuhan dipandang dari segi apa itu kehendak Tuhan di dalam hidupmu dan apa peran kamu? Apa peran Tuhan dan apa peran kamu? Sering sekali kita gak pernah mikirkan tentang peran saya. Kita hanya pikir peran Tuhan adalah untuk memberi kepada aku hidup yang enak. Dan kalau saya minta bantu, Tuhan bantu. Dan Tuhan tidak baik kalau saya ada kemalangan atau kesusahan. Jadi peran Tuhan adalah untuk kasih saya hal-hal yang baik. Iya kan? Dan maka di saat kita kerja, terutama apalagi kalau kita dalam menjalankan bisnis atau kita berada di masyarakat bekerja untuk sebuah perusahaan, saya ingin tanya, sering sekali saya nggak tahu menurut kamu apa yang lebih penting, caranya lebih penting atau hasilnya lebih penting? Hasil lebih penting? Selama ada hasil, selama perusahaannya itu menghasilkan uang, selama akhirnya kita di sisi plus dan bukan minus. Tetapi dalam hidupmu, sesuatu yang sangat penting bagi kita, misalkan hubungan dengan keluarga atau di dalam kehidupan cinta, hubungan cinta, apakah sama? Hasil atau cara untuk mencapai hasilnya? Pernah gak di dalam mobil sopirnya itu berpikir selama kita nyampe ke tujuan itu yang penting, tapi caranya kita tiba ke sana, contohnya misalkan jalan-jalan yang diambil, terus itu semua gak penting. Misalkan sopirnya berpikir seperti itu, pernah gak kamu dalam mobil seperti itu? Cara kita tiba di sana mungkin beda, mungkin jalannya lebih jauh atau jalannya lebih kasar. Ya, intinya di ayat pembukaan kita hari ini di Hakim-Hakim pasal 1, mari kita kembali dan baca ayat 1 dan 2. Sesudah Yosua mati, nah kita sudah belajar mengenai ini sebelumnya. Orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Di sini adalah bagian awal dari penaklukan tanah Kanaan dan Tuhan udah kasih hasilnya, akhirnya. Ya kan? Ini sama dengan kehidupan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, pada akhirnya kamu tahu kamu bakal menang. Pada akhirnya kamu tahu kamu akan masuk ke surga. Tapi proses di antaranya, di tengah-tengahnya, Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Kalau gitu kamu apa? Peran kamu apa? Yesus bilang, aku akan main peran awal dan akhir. Peran kamu apa? Proses? Ya, Yesus juga proses kan? Tapi pasti ada sebuah peran pun yang kita harus jalankan. Ada orang bilang, oh tidak. Tuhan mentakdirkan dan Tuhan yang lakukan semua pekerjaannya. Tapi kita kan sebenarnya manusia yang memiliki tubuh, tangan, kaki, iya kan? Dan ada peran yang kita manusia pun harus jalankan di sini. Bukan kita yang memutuskan, Tuhan yang memutuskan. Dan dia telah memutuskan, aku akan kasih kamu tanah itu. Dan aku serahkan itu ke tangan kamu dan kamu ambil. Tetapi masalahnya, bagaimana umat Israel melakukan pekerjaan ini dan menggenapi kehendak Tuhan? Tuhan kasih kita perjanjian, Tuhan kasih tahu kita akhirnya akan seperti apa.
Tetapi bagaimana perjanjian itu menjadi genap di dalam hidup kita. Jadi, seringkali di dalam kehidupan iman kita keluarkan bagian tengahnya, dan pada akhirnya kita tanya, itu benar atau salah? Seperti contoh, banyak orang datang ke saya dan bilang, pendeta, ini benar atau salah kalau saya lakukan gini? Dan itu menaruh saya dalam satu situasi yang sangat canggung, sangat aneh, dan kadang saya kesel kalau saya dalam situasi yang canggung. Dan kayaknya saya udah pernah kasih contoh ini dulu. Untuk kita rokok itu benar atau salah? Karena Alkitab nggak pernah bilang nggak boleh rokok. Aku sedang menghindari kontak mata, kan? Apakah aku sedang lakukan itu? Atau kamu yang menghindari kontak mata dengan aku? Jadi apa yang seharusnya saya katakan? Saya tahu kalau saya bilang itu salah, kamu pasti ke neraka kalau kamu lakukan itu, maka kamu nanti nggak mau ke gereja lagi. Jadi saya harus jawab, ya seringkali apa yang saya ingin katakan, orang-orang tuh selalu mencari jawaban yang ideal, jawaban yang mutlak. Nah sekarang saya ingin tanya, dan kayaknya saya pernah bicara mengenai hal ini. Dosa gak untuk seorang atlet yang sangat kuat untuk makan daging 3 kilo? Itu dosa atau tidak? Untuk seorang murid nonton 3 film dalam satu malam, itu dosa atau tidak? Dosa gak untuk orang yang bukan Kristen minum 2 botol vodka, lalu pingsan, dan besoknya gak bisa bangun? Jadi bangunnya jadi siang, apakah itu dosa? Kristen pun lakukan itu, kan? Jadi kenapa itu dosa? Sekarang saya tanya ini, seandainya seorang atlet malam sebelum pertandingan dia makan daging 3 kilo, lalu menjadi didiskualifikasi karena berat badannya kebanyakan, seperti seorang petinju gitu, lalu dia didiskualifikasi, itu dosa atau tidak? Saya bukannya tanya dari pandangan Alkitab. Untuk seorang atau untuk petinju itu, untuk bisa mendapat gelar pertandingannya, dan dia makan 3 kilo daging, gak bisa kontrol diri dia, lalu didiskualifikasi, ya untuk penggemar-penggemarnya dan diri dia sendiri, untuk karir dia, itu kesalahan yang sangat besar, kan? Sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan. Untuk seorang murid pun, mungkin kalau hari libur gak masalah, tapi malam sebelum ujian final, dia nonton 3 film, lalu ketiduran, dan mengacaukan ujiannya besokan harinya, dia berdosa besar terhadap ibu dia dan diri dia sendiri, kan? Bagaimana untuk seorang pendeta merokok? Kamu bilang apa? Kamu bilang itu bukan dosa untuk siapapun merokok, kan? Tapi kalau saya mulai merokok gimana? Tidak dosa. Alkitab tidak pernah bilang jangan merokok, kan? Tapi kalau pendeta minum 2 botol vodka di malam minggu, sebelum hari Minggu, lalu pingsan dan pagi nggak bisa bangun. Jadi, apa yang benar dan salah tergantung dengan tujuan kamu apa, arah tujuan kamu apa. Kamu ingin menjadi apa? Kalau kamu ingin menjadi pemenang untuk gelar pertandingan, kamu harus mengontrol diri kamu. Kamu harus dalam keadaan yang paling fit, kan? Untuk esok harinya. Kalau kamu penyanyi, besoknya ada konser, malamnya kan kamu tidak pergi karaoke, nyanyi sampai suaranya habis. Benar kamu tidak lakukan itu, kan? Maka kita harus tanya diri kita sendiri, tujuan hidup kita apa? Arah kita tuh maunya kemana? Matius pasal 7 ayat 22. Jadi, di saat orang tanya saya, ini benar atau salah? Saya ingin tanya, tujuan hidup kamu apa? Arah kamu tuh kemana?
Kalau kamu akan menjadi tersinggung dengan kebenaran, maka saya akan bilang nggak masalah. Jadi jangan percaya saya di saat saya bilang, oh itu tidak masalah. Ini semua tergantung dengan apa harapannya. Arah kamu kemana? Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Kita melakukan hal-hal yang benar. Kita melakukan apa yang kelihatannya seperti sangat Kristen. Dan ini luar biasa kan, mereka itu bisa mengusir setan dalam nama Tuhan dan melakukan mukjizat. Tapi Yesus jawab apa di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Jadi apa tujuannya mereka? Mengusir setan dan melakukan mukjizat, mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mungkin mereka melakukan untuk diri sendiri, untuk membanggakan diri dia sendiri, untuk pamer. Jadi bukan hasil yang mereka keluarkan. Mereka bilang, oh Tuhan aku lakukan ini, itu, menunjukkan hasil-hasilnya. Tapi Tuhan bilang kalau dalam bahasa Inggris, you lawlessness, artinya kalian pembuat kejahatan, tidak pelihara hukum. Tidak pelihara hukum. Berarti tidak ikut cara Tuhan. Tidak mengikuti cara Tuhan bekerja. Salah satu hal yang menjengkelkan di dalam hidup, tahu gak apa? Ya, untuk saya itu kalau saya ke salon gunting rambut. Kadang kalau kepala saya disentuh, saya jadi ngantuk. Terus saya tidur dan saya lihat di cermin. Dan saya lihat orang yang beda dari diri saya. Orang yang gunting rambut, karena saya tidur, mungkin dia ingin sopan, tidak mau bangunin saya. Tidak tanya apa yang saya mau. Dan kalau kepala kamu nggak ada banyak rambut seperti saya, kamu menjadi sangat sensi. Dan kamu bangun tiba-tiba seperti ada rambut palsu di kepala. Beda, diri aku jadi beda di cermin. Dan itu sangat menjengkelkan. Dan bagian yang paling parah, aku tetap harus bayar. Nah kalau gitu bagaimana dengan kita? Kalau kita dikasih tugas, Tuhan kasih kita hasil akhirnya udah dikasih. Pernah gak kita tanya Tuhan, Tuhan, kamu mau saya lakukannya caranya gimana? Saya harus lakukannya dengan gaya apa atau caranya seperti apa yang saya harus lakukan? Tapi di zaman hakim-hakim, dan mungkin mirip dengan kita sekarang, terlalu banyak orang berpikir bahwa pikiran mereka itu benar. Dan mereka bilang, Tuhan, tapi kan kita masih berseru kepadamu. Kita kalau ada masalah, masih datang kepada kamu, bukan ke ala-ala lain. Mereka tidak melepaskan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka melakukannya sesuai dengan cara mereka. Tetapi di saat ada masalah, mereka datang ke Tuhan dan mereka bilang, kenapa? Saya salahnya di mana? Saya mencari Engkau. Kalau ada masalah saya berdoa. Saya datang kepadamu. Dan mungkin kita pun hari ini mikir itu cara hidup yang saleh dan kudus karena saya masih ke Tuhan. Tidak benar-benar bertanya dari awal bagaimana Tuhan ingin kita jalankan. Caranya itu seperti apa. Jadi sekali lagi Hakim-Hakim pasal 1 ayat 2 dikatakan, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Di sini dibilang telah kuserahkan negeri itu ke dalam tanganmu. Ini di dalam perfect tense. Perfect tense artinya udah selesai. Di mata Tuhan itu sudah dilaksanakan. Sudah selesai. Sudah sempurna. Tapi ayat 4 dan 5 dikatakan,
Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Jadi dikalahkan, tapi ini tidak dalam perfect tense. Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan bilang udah selesai. Absolut 100% mutlak udah selesai. Tapi di saat mereka melakukannya, mereka tidak melakukannya 100% dengan iman. Mereka melakukannya dengan setengah hati, dan pekerjaan mereka setengah selesai. Kedengarannya kayak mereka menang, ya. Iya, awalnya mereka menang. Awalnya kita yang lakukannya. Tapi belum selesai. Seperti di saat Tuhan bilang ke umat Israel, waktu mereka tiba di Ritma, Kadesh, pergi, ambil tanah itu, aku telah memberi tanah itu kepadamu. Dan sekali lagi, Tuhan sampaikannya di perfect tense, saya sudah kasih ke kamu. Tapi mereka bilang nggak mungkin. Tuhan bilang udah selesai. Saya dengan tegas 100% sudah memberikannya kepadamu. Dan mereka berbalik dan mereka bilang, tidak, kita nggak bisa masuk ke sana. Dan Kanaan ini, dan orang Kanaan, kalau kita pikir mengenai hubungan ini di dalam hidup kita, mari kita pikirkan ini berhubungan dengan hidup kita. Tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi dalam hidup kita. Dan mari kita bandingkan bagaimana kita sedang menaklukkan tanah Kanaan ini, tanah yang Tuhan telah janjikan kepada kita, berkat yang Tuhan telah janjikan kepada kita hari ini, dan kita mengambil itu dan membuatnya menjadi realitas. Mari kita bandingkan itu dengan bagaimana umat Israel membuatnya menjadi realitas. Jadi mari kita lanjut baca dari ayat 16 sampai 21. Kita udah baca sampai ayat 15, tapi 16 sampai 21. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni, itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu. Setelah itu kota itu dinamain Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Jadi kedengarannya seperti mereka itu menang kan, sepenuhnya menghancurkan mereka. Dan lanjut, tetapi di situ dikatakan kebenarannya adalah mereka tidak bisa menghalau penduduk di sana. Kenapa? Karena mereka musuhnya ada kereta besi. Apakah itu alasan bagus? Kalau kita nggak bisa selesaikan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan sesuatu atau mengalahkan dosa, kita selalu ada alasan yang bodoh seperti ini. Oh, mereka memiliki kereta besi. Bukankah itu sangat luar biasa? 10 mata-mata masuk dan mereka bilang, oh, di sana orangnya raksasa, kita tuh seperti belalang dibandingkan mereka. Tapi di saat mereka masuk, mereka menghancurkan musuh-musuhnya kan? Jadi penipunya siapa? Siapa yang bohong di sini? Di saat mereka masuk, orangnya tetap orang yang sama. Apakah karena generasi kedua umat Israel itu lebih besar tiba-tiba? Apakah generasinya beda? Tidak. Waktu masuk karena mereka taat kepada Tuhan, seperti Tuhan janjikan, Tuhan izinkan mereka untuk menghancurkan raksasa yang besar itu, orang-orang besar itu. Dan selama ini mereka selalu menghancurkan musuh. Tetapi tiba-tiba alasannya, oh, karena mereka ada kereta besi. Kereta-kereta besi. Ayat 20,
kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukan anak Enak yang 3 itu. Enak itu kan raksasa. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Jadi Kaleb menunjukkan mereka caranya itu bagaimana. Kaleb itu mengusir musuhnya. Kaleb umur berapa waktu itu? 50? 80? 80 kan? Dia berumur 80 tahun. Dan dia melaksanakannya. Mari kita lanjut baca ayat 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yiblem dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Yang diulang-ulang di sini apa? Tidak menghalau mereka. Tidak menghalau mereka. Alasan mereka apa? Oh, kita tidak bisa menghalau mereka karena kita ingin pakai mereka menjadi pekerja paksa. Seperti budak, seperti pembantu. Kadang tidak mudah untuk jaga iman kita. Butuh usaha, butuh kesulitan, dan pekerjaan, usaha. Dan kadang kita harus buang hal-hal yang kita tidak perlu. Apakah kamu tipe orang yang suka simpen barang-barang yang dari masa lalu? Saya tahu seseorang, sebenarnya di keluarga saya dan teman-teman saya, yang nggak bisa buang barang-barang yang lama. Kalau kamu salah satu orang seperti itu, saya ngerti. Karena di saat mau dibuang, kita pikir, satu hari saya mungkin bakal pakai. Mungkin saya perlu ini, nggak bisa dibuang. Jadi barang-barang itu kayak seperti ada nilai sentimental. Kayak, kakek buyut saya yang memberi ini kepada saya. Jadi selalu ada alasan kenapa kita simpan barang-barang itu. Tetapi secara rohani paling enggak, hal-hal yang kita tidak perlu, hal-hal yang tidak berguna untuk pertumbuhan rohani kita, menurut saya kita harus buang. Itu adalah orang-orang Kanaan kita. Hal yang tidak baik untuk kesehatan rohani saya. Apakah kita bisa membuangnya? Darah dingin. Dan itu adalah kekudusan, penyucian untuk bisa membuang, memutuskan seperti Abraham, buang hal yang tidak diperlukan, hal-hal yang menghalang. Tidak ada jalan tengah di dalam kehidupan iman kita. Jadi hanya kita di sisi Tuhan, atau kita di sisi Tuhan dan kita berlomba dengan Tuhan, atau kalau kita ketinggalan, cepat sekali kita akan ketinggalan jauh. Dan kadang sulit sekali untuk mengejar kalau kita ketinggalan. Ayat 31, suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Akzib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Lihat sesuatu di sini, di ayat ini. Ayat 32, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Tadinya mereka tidak menghalau, jadi orang Asyer itu hidup di antara orang Kanaan. Tapi sekarang urutannya berubah. Sekarang orang Asyer hidup di antara orang Kanaan. Orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Jadi seperti mereka itu meminjam atau menyewa. Jadi seperti mereka tuh yang
numpang gitu, bilang, "Oh, kita boleh gak tinggal bersama kalian?" Awalnya tidak masalah atau kelihatannya seperti tidak masalah, oh kita menghancurkan mereka. Tapi kita tidak bisa menghalau mereka semuanya, paling nggak kan kita bisa pakai mereka sebagai kerja paksa, sebagai budak, dan mereka hidup di antara kita, tapi kita mengontrol mereka. Kedengarannya baik kan? Kedengarannya kayak, oh ini cara yang sangat berhikmat. Mereka berkompromi, tapi ingat di ayat 27, kita balik ke ayat 27, di bagian akhirnya dikatakan, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Jadi orang Kanaan itu ada alasan untuk bertahan dan tetap tinggal di sana. Dan pada akhirnya terbalik. Kalau kita biarin satu benih kecil dari dosa itu tetap di sana, dan kita bilang, oh saya bisa kontrol, sangat kecil kok, tidak akan menyakiti atau merugikan saya, tapi dosa itu tetap mau di dalam sistem atau di dalam kehidupan kita. Sebelum kita tahu, dia udah menjadi tambah besar sampai kita tidak bisa kontrol. Dan sekarang, dia itu menjadi pemilik tanah itu. Mereka berkeras untuk tetap diam di sana. Meskipun mereka kena penganiayaan. Jadi mungkin umat Israel tuh menganiaya mereka, tapi mereka tetap berkeras untuk tetap di sana. Akhirnya mereka menjadi orang utamanya. Ayat 33, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Ben Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Bet Semes dan Bet Anat, secara sejarah mereka dikenal sebagai tempat pusat untuk menyembah berhala. Dan mereka biarkan itu. Dan apa yang terjadi kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu? Ini seperti hal yang kita bilang, oh yang lain saya bisa buang, tapi yang ini saya nggak bisa buang, sangat berharga untuk saya. Dengan cara yang beda. Jadi apa yang terjadi ayat 34? Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Saya baca lagi. Orang Amore mendesak Bani Dan. Jadi orang baik di sini siapa? Yang orang Israel apa? Orang Amori atau Dan? Dan kan? Jadi awalnya mereka harus diusir keluar seluruhnya, tapi dibiarin beberapa orang tetap di sana. Lalu mereka berdiam di antara orang Israel. Setelah itu berbalik, orang Israel yang berdiam di antara orang Kanaan. Dan sekarang orang Amori yang mendesak Bani Dan, menghalau Dan, dan bilang, oh, suku Dan tuh jangan tinggal di antara kita gitu. Jadi mereka telah menghilangkan tanah itu, ayat 35, dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Hares, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Jadi Tuhan tetap membantu umat Israel untuk mengalahkan mereka. Tetapi ini seperti Tuhan udah siapkan meja untuk kita atau untuk mereka, tapi mereka nggak bisa makan dari meja itu. Jadi para ibu, kalian siapkan meja makanan untuk anak-anakmu. Mereka duduk di sana, tapi mereka semua sibuk masing-masing. Kamu akan gimana? Wow. Tuhan bilang, saya udah siapkan semuanya. Saya kirim lebah. Saya udah kasih tanah itu kepada kamu. Kamu tinggal masuk. Makanannya sudah saya siapkan semuanya. Kamu pergi aja makan. Dan mereka pergi dan bagaimana? Saya tidak tahu saya tidak tahu caranya pakai tangan saya. Suapinin saya. Ambil aja makanannya, jangan kasih dia makan selama seminggu.
nanti juga mereka jadi pintar makan. Mari kita bandingkan itu kepada kehidupan kita. Menurutmu, Tuhan udah kasih kita kemenangan atas dosa kita gak? Amin. Kemenangan apa? 100% atau 50%? 70%? Di tengah-tengah, mungkin 87 atau 90? Atau 100%? Apakah kita sudah mencapai kemenangan 100%? Seringkali di saat kita sakit, belum lama ini, saya berasa seperti ada sesuatu di sini, di sana. Mungkin kalian nyambung atau memahami saya, di saat kita menjadi lebih sakit dari biasa, lebih dari hanya kayak sakit pilek, kita mulai mikir, waduh, apakah badan saya ada sesuatu? Apakah saya ada tumor? Apakah saya ada Ebola? Dan kita jadi cepet-cepet ke dokter untuk cari tahu. Kita nggak suka apapun kecil pun di dalam tubuh kita kan, sistem kita. Dan kalau kita menemukan sesuatu di dalam, mau itu bahaya atau tidak, kita ingin dengan cepat untuk keluarin kan. Dokter bilang, kita harus tunggu 6 bulan lagi baru bisa dioperasi. Kita bilang, 6 bulan? Dan kita menjadi stres. Tapi Tuhan bilang, di dalam jiwa kamu, dalam roh kamu, kehidupan rohani kamu, ada sesuatu yang mengganggu kamu. Itu akan menjadi bahaya yang besar di masa depan. Tapi kita jawab, nggak apa-apa. Saya nggak lihat. Jangan khawatir. Saya mengontrol masalah itu kok. Hakim-Hakim 1 ayat 36, daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Selah, terus ke atas. Ayat ini salahnya apa? Coba kita balik ke ayat 9, pasal 1 ayat 9. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Jadi Yehuda yang menentukan batasan itu ada di mana. Tapi di ayat 36 sekarang, dibilangnya batasan daerah orang Amori itu mulai dari, jadi ini batasannya mulai dari pendakian Akrabim. Mereka yang memutuskan. Semuanya sudah berbalik sekarang. Terbalik jadinya. Tidak bisa mengusir mereka, itu bukan masalah dari tenaga mereka atau kemampuan mereka. Ini adalah masalah iman mereka. Ini adalah masalah bukan dari pekerjaan, tapi ini adalah masalah dalam hati. Berapa banyak kamu percaya Tuhan? Kamu sedang mengusir umat Kanaan untuk siapa? Lalu mereka bilang, nggak apa-apa, kita tinggalin beberapa orang untuk jadi budak saya. Untuk kenyamananmu, kita lakukan untuk diri saya, kenyamanan saya. Apakah Tuhan yang harus kerja semua untuk kenyamanan saya? Ataukah meskipun ini tanahku, apakah saya melakukannya untuk tujuan Tuhan? Dan tujuannya adalah untuk Tuhan membuat tanah ini di mana janji-janji Tuhan itu bisa digenapi. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan bisa melihat kehendak Tuhan akan seperti Kaleb menghalau mereka 100%. Sekarang kesimpulannya, mari kita baca Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan
orang. Dari sini, Tuhan sedang kasih tahu kita sesuatu. Ada 7 hal di dalam hati kita. Ini sama seperti 7 suku Kanaan. Kita harus usir keluar, menghalau. Ini seperti dosa-dosa ekstrim, tapi kita semua ada benih dari dosa-dosa ini. Seperti ngebohong, berzina, percabulan, pembunuhan, pikiran jahat. Siapa yang akan mempersiapkan tanahnya untuk Tuhan bisa lanjutkan pekerjaan Tuhan? Tuhan udah kasih tanah itu kepada kamu. Kamu percaya gak? Kalau begitu kita harus maju dan berperang sampai akhir. Ya udah pasti Tuhan yang berperang untuk kita dan bersama kita dan udah memberinya kepada kita. Jadi pada saat ini saya ingin semua orang berdoa, ya tutup mata aja dan berpikir, apa yang saya sedang melawan? Orang-orang Kanaan ini yang saya harus halau ini. Apakah itu keraguan saya? Kebiasaan buruk saya? Emosi saya? Atau ketidakpercayaan saya? Dan mari kita percaya bahwa Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, aku sudah serahkan kepadamu, ke dalam tanganmu. Ambil itu dan kalahkan semuanya. Amin.